Baik, shalom teman-teman semua. Shalom. Bisa berkumpul saat malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, mau siapkan segala keadaan kita. Kita mau sama-sama menghadap Tuhan, kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, buat kesempatan Kau berikan kami boleh berkumpul saat malam hari ini, walaupun hanya lewat Zoom. Kami percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Bapak terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami rindu bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Layakan setiap kami Tuhan, layakan setiap kami Bapa, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau Bapa. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini, katakan di hadapan Tuhan. Ku mau hidup seturut semua yang dapat kuberikan. Amin. Ku mengasihimu lebih dari semua. Amin. Melayanimu di bumi. Sekali lagi katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Ku mengasihimu lebih dari semua. Melayanimu di bumi. Kau ajar hidupku yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bagi sesama. Mari dengan sungguh hati kita mau katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Ku mengasihimu lebih dari semua. Melayanimu
ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagiku. Kau ajarku hidup yang sempurna, seperti hidup yang Engkau jalani. Amin. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Mari kita sembah Dia. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti akan segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami boleh mengerti segala tuntunan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Allah. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan,
Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu, hanya dapat ku kata terima kasih. Balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, bukan mengabdi padamu Tuhanku. Jangan balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. ini kerinduan kami. Kami mau mengabdi kepada-Mu ya Bapa. Mari sama-sama kita katakan, bila ku hitung-hitung, Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidup. bila ku rasa selalu, Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu, hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. katakan dengan tulus, dengan apa? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta
segala kekurangan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Segala kekurangan, kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu dengan apa serta segala kekurangan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kekurangan. Amin. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu
Terima kasih. Engkau Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Dari kekal sampai kekal. Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih buat kesempatan Kau berikan kami masih bisa datang menaikkan pujian penyembahan bagi. Ini adalah anugerah bagi kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sungguh Engkau yang menyelidiki setiap kami. Engkau yang tahu sampai ke dalam hati kami. Ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang menyelidiki hati kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Amin. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau segenap Katakan. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedang Kau periksa selalu, adakah jalan hidup seru. Bawa sampai ke surga. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan menyelidiki. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku ada berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau segenap hidupku. Kini ku buka hatiku. Ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedang Kau periksa
sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku sero, Tuhanku, untuk aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka, hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku sero, Tuhan, untuk aku, bawa semua diri, buka sedang kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku seru, bahwa sedang kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku seru, aku, bawaku sampai ke surga. Tuhan, Sampai ke surga. Haleluya. aku ya Bapa. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Engkau yang memiliki setiap kami. Engkau tahu siapa kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau menuntun kami Bapa. Engkau yang membimbing kami Tuhan, sampai kami bertemu muka dengan muka iman-Mu ya Tuhan. Kami tahu ini bukanlah hal yang gampang Tuhan. Untuk itu kami perlu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau, Allah Roh Kudus yang baik. Mari tuntun setiap kami, agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan sama-sama sharing, belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tuntut kami.
pakai lidah mulut bibir hamba-Mu agar semua yang disampaikan adalah kebenaran yang daripada-Mu. Isi hati-Mu sendiri. Sungguh hamba-Mu tidak ada apa-apa sembunyikan di balik kaki samping. Dan biarlah apa yang menjadi keinginan-Mu ya Bapa, apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu Tuhan, boleh tersampaikan lewat hamba-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Apa kabarnya saudara yang dikasihi Tuhan? Boleh di unmute dulu, nggak apa-apa, kita sambil bersapa dulu. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Puji nama Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 25. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Saya bacakan bagi kita semua ya saudara ya. Perikop pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah, ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, yang saya beri judul sama dengan perikopnya, pendengar dan pelaku firman. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa
Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ada 3 hal yang mau kita bahas saat malam hari ini. Yang pertama yaitu cepat untuk mendengar. Yang kedua lambat untuk berkata-kata, kemudian lambat untuk marah. Cepat mendengar. Mengapa Rasul Yakobus mengajarkan hendaklah kita cepat untuk mendengar? Mengapa, saudara? Karena sesungguhnya di dunia ini banyak orang yang sebenarnya hanya butuh untuk didengar. Banyak orang di bumi ini yang tentunya mempunyai berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan, entah itu persoalan rumah tangga, suami, istri, dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, adik dengan kakak atau dengan saudara, mempunyai berbagai macam persoalan. Atau mungkin persoalan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, usaha, atau juga bahkan persoalan di dalam pelayanan. Yang sebenarnya di dalam setiap orang-orang yang menghadapi persoalan-persoalan ini, mereka sebenarnya hanya butuh didengar. Ketika ada seorang suami atau istri, orang tua, anak, atau teman kerja yang sedang mengalami persoalan, permasalahan, terkadang hanya butuh didengar, saudara. Jadi di sini Rasul Yakobus mau mengajarkan bahwa sebenarnya kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Belajar untuk kita menjadi pendengar-pendengar yang baik. Seperti satu contoh di dalam suatu gereja, mengapa sampai diadakan atau dibuat seperti komsel, dibuat seperti kersel, atau apapun itulah, untuk bisa menjangkau seluruh jemaat. Karena kemungkinan besar ketika seorang gembala jemaat harus mendengarkan seluruh keluh kesah jemaatnya, maka itu tidak akan sanggup. Sehingga kenapa diambil jalan, dibagikan, dibikin sel-sel kecil. Tidak terlalu banyak, tetapi berkelompok-kelompok kecil-kecil. Sehingga kita mengatakannya itu ada kersel, komsel, atau apapun itu. Sehingga lewat kelompok kecil ini, itu bisa tersampaikan atau bisa saling mendengarkan keluh kesah dari setiap anggotanya, setiap jemaat yang ada. Seperti contoh kelompok kita doa saat malam hari ini. Mungkin kita cuma sekelompok kecil, tetapi kita di sini bisa saling mencurahkan isi hati, kita bisa saling bersaksi, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan. Dengan apa? Ketika kita mendengar, kita mau meluangkan waktu untuk mendengar apapun yang disampaikan oleh sesama kita di dalam kelompok itu. Bahkan kalau kita melihat sampai ke luar negeri gitu ya, ada kelompok-kelompok yang mereka cuma saling berkumpul setiap waktu, setiap saat berkumpul, cuma saling mendengarkan. Saling sharing mendengarkan
dia lagi menghadapi ini, si Anu lagi menghadapi ini, lagi mendapat ini, ada persoalan ini, ada permasalahan ini. Sebenarnya tidak perlu, mereka pun mungkin ya syukur-syukur bisa dapat mencari jalan keluar untuk persoalan yang ada. Tetapi ketika berkumpul dan saling mengeluarkan atau saling menyampaikan persoalan dan permasalahan dalam hidupnya, itu kayaknya seperti beban yang ada itu, persoalan ada itu setengah berkurang, saudara. Betul nggak, saudara? Amin, saudara ya. Jadi ketika kita saling mendengarkan, menyampaikan di kelompok-kelompok kecil, saling mendengarkan, maka persoalan yang dihadapi, walaupun belum tentu ada solusi, ada jalan keluar untuk persoalan atau permasalahan tersebut. Tetapi begitu disampaikan, begitu menyaksikannya, begitu menceritakannya, dan ada orang yang mau mendengarkan, maka seakan-akan persoalan itu sedikit berkurang, saudara. Itulah kenapa sampai Yakobus menyampaikan bahwa, ayo, cepatlah untuk mendengarkan. Apapun itu sesama kita, saling mendengarkan. Dengarkan aja dulu lah. Ada mungkin tetangga yang mau curhat, tetapi tentunya dengan koridor yang ada ya, batasan-batasan yang ada. Jangan sembarangan aja, jangan sampai istri tetangga curhat ke suami tetangga lah, itu bahaya. Jadi sebaiknya saling mendengarkan tetapi dengan koridor yang ada, dengan batasan-batasan yang ada. Nah, saling menguatkan situ. Nah, kenapa sampai Rasul Yakobus mengatakan cepatlah untuk mendengar? Kita harus mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah atau apapun itulah, cerita dari tetangga kita, dari teman-teman kita, rekan-rekan sepelayanan kita. Kita mau mendengarkan. Itu adalah sesuatu nilai plus bagi kita. Kemudian Rasul Yakobus mengajarkan juga bahwa kita untuk lambat berkata-kata. Kenapa? Karena begini, saudara. Ketika kita mendengarkan orang-orang yang menceritakan kepada kita, apapun itu, persoalan apapun, pasti akan ada gejolak di dalam hati kita. Seumpama, istri menceritakan kondisinya kepada suami, atau suami menceritakan apapun yang menjadi persoalannya kepada istri, pasti akan timbul gejolak di dalam hati sang pendengar tersebut. Kalau dia tidak dewasa, ketika mendengarkan cerita, persoalan, permasalahan yang negatif atau yang memancing emosi, maka akan cepat keluar kata-kata yang mungkin tidak akan membangun. Atau mungkin kata-kata yang negatif, saudara. Mengapa sampai Rasul Yakobus mengatakan, lambatlah untuk berkata-kata. Jadi jangan dulu kita merespon setiap keluh kesah atau cerita atau apalah itu yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Kita jangan dulu terlalu cepat merespon dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yang ibarat kata, kadang-kadang kita berkata bahwa tanpa tedeng aling-aling, kita langsung merespon. Tanpa kita pikirkan dulu, kita langsung merespon. Iya, kalau yang kita katakan benar. Kalau kita katakan malah semakin membuat orang itu kecewa, atau semakin membuat orang itu down, itu yang berbahaya. Sehingga diajarkan lambat untuk berkata-kata. Jadi kita harus bisa menahan diri. Kita harus bisa menguasai lidah kita untuk tidak cepat-cepat berkata-kata, apalagi sampai kita terpancing untuk berkata-kata hal yang negatif, saudara. Dan kemudian dikatakan juga lambat untuk marah.
Dan tentunya begini, saudara. Ketika kita mampu untuk menahan emosi kita, gejolak di dalam hati kita, ketika kita mampu menahan amarah kita, dikatakan lambat untuk marah kita, ketika kita bisa menguasai hati kita untuk tidak emosi, maka kita tidak akan keluar kata-kata yang mungkin bisa berakibat fatal atau berakibat negatif kepada sang pendengar tersebut, saudara. Bisa saja ketika kita tidak menguasai atau kita cepat marah, kita langsung merespon dengan kata-kata yang tidak membangun. Bisa saja keluar langsung, responnya kita keluar langsung makian, sumpah serapah, kutuk. Karena kita tidak menahan amarah kita. Kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa menahan emosi tanpa kita olah dulu dengan bijaksana dalam hati kita. Langsung keluar di mulut kita. Disampaikan ke orang lain. Maka segalanya akan menjadi berantakan, saudara. Memang tidak mudah semua ini. Perlu kita latihan. Bagaimana kita bisa menahan diri ketika kita mendengarkan hal-hal yang negatif yang disampaikan orang kepada kita. Apa respon kita? Apakah kita langsung cepat marah dan langsung respon dengan kata-kata? Karena bisa saja bukan cuma dengan kata-kata, saudara. Bisa saja kita langsung merespon dengan pukulan. Bisa saja kita merespon dengan tendangan. Atau mungkin dengan lemparan. Bisa berbagai hal. Ketika kita tidak bisa menguasai hati kita. Kita bisa merespon dengan salah. Dan bisa sangat berantakan, saudara. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Kita harus belajar untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan tentunya lambat untuk marah. Sebab kita semua percaya, saudara. Semua ini tidak akan mudah kita lewati. Tidak akan mudah, saudara. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tanpa mengandalkan Tuhan di dalamnya, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup melakukan semuanya itu. Makanya ada solusi yang Rasul Yakobus ajarkan, yaitu dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 21. Solusinya seperti ini. Dikatakan di ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jelas dikatakan, buanglah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi ternyata ada begitu banyak segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Dan kita belajar untuk menerima. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu. Dikatakan firman yang tertanam di hatimu. Jadi ternyata sudah tertanam. Ketika kita mendengar firman itu, dia langsung tertanam, saudara. Ketika kita membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, kemudian kita menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di hati kita dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Luar biasa, saudara.
Solusinya untuk kita bisa melakukannya adalah dengan membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, yang bisa saja menutupi setiap firman Tuhan yang ada, yang tertanam di dalam hati kita. Firman-firman yang kita dengar, itu akan tertanam di dalam hati kita. Dan akan tertutupi dengan segala sesuatu yang kotor dan segala kejahatan kalau kita izinkan itu terjadi. Maka diajarkan kepada kita untuk belajar menerima dengan lemah lembut setiap firman itu, saudara. Jadi sebenarnya, apakah kita mau menerima semua ini? Firman yang kita dengar itu juga tertanam di dalam hati kita. Atau kita mau biarkan itu tertutupi dengan segala kejahatan. Dengan segala sesuatu yang kotor. Kalau kita tidak membuangnya. Karena di sini dikatakan ini perintah. Buanglah. Kita yang harus melakukannya, saudara. Kita harus berjuang untuk itu. Kita harus berjuang untuk membuang segala bentuk kekotoran dan kejahatan yang di dalam hati kita. Karena memang firman itu sudah tertanam. Dan kita sudah tidak bisa cuma mendengar saja, saudara. Dikatakan dalam Yakobus 1, ayat 22 sampai 23. Yakobus 1, ayat 22 sampai 23, ayat selanjutnya. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Seperti itu, saudara. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 23 ya. Saya juga sebenarnya cukup kaget juga ketika dikatakan begini, saudara. Kenapa Rasul Yakobus mengajarkan orang yang hanya mendengarkan firman tapi tidak melakukannya sama seperti orang yang hanya mengamat-amati mukanya di depan cermin, kemudian dia pergi atau lupa. Padahal sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu melihat ya, atau kita pernah mengalami sendiri, bagaimana ketika seseorang, apalagi ibu-ibu ya saudara ya, ibu-ibu atau perempuan, ketika di depan cermin, dia melihat tubuhnya, atau ketika seorang ibu-ibu ada di depan cermin, melihat mukanya, dia nggak mungkin langsung lepas, atau mungkin langsung pergi. Dia akan menatap dulu mukanya. Dia akan melihat di situ, apa kekurangan-kekurangannya.
Benar nggak saudara? Dia akan mengamat-amati di mukanya ini. Kira-kira kerutannya udah sampai di mana? Kira-kira ada noda nggak? Ada flek apa nggak gitu? Begitu, saudara. Jadi mengapa sampai Rasul Yakobus mengumpamakan seorang yang melihat mukanya di depan cermin, kemudian dia langsung lupa mukanya? Karena hal itu nggak mungkin. Orang akan menatap lama di depan cermin. Jadi, kalau ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita lupa, kita tidak melakukannya, itu sama aja kita kayak cuma lihat muka di cermin, terus langsung lupa. Lihat muka kita langsung lupa. Lupa akan segala-galanya. Lupa akan keberadaan apa yang menjadi kekurangan di dalam muka kita, di dalam tubuh kita. Kita udah nggak pelajari lagi. Mengapa sampai Rasul Yakobus mengatakan, orang yang cuma mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, dia cuma memandang mukanya di depan cermin. Ini menjadi satu pertanyaan bagi saya. Kenapa bisa begitu? Ternyata memang seharusnya kita itu ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya juga, saudara. Kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti ketika kita melihat muka kita, atau katakanlah ibu-ibu melihat muka di depan cermin, melihat ada kekurangannya, maka dia akan berusaha untuk menutupi kekurangannya. Dengan apa? Dia akan pakai krim atau pakai bedak apa untuk memoles. Bahkan tidak jarang orang yang berprofesi sebagai artis pun melakukan hal yang lebih luar biasa untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada di mukanya. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama dengan firman Tuhan? Kita mendengar, kemudian kita mempelajari. Kita belajar dengan teliti soal kebenaran-kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi jelas ya saudara ya, kita semua dituntut untuk lebih sempurna, yaitu meneliti setiap hukum-hukum yang ada di dalamnya, di dalam kebenaran-kebenaran firman tersebut. Barang siapa, jelas dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan yang bertekun di dalamnya. Bertekun berarti ada usaha yang harus kita lakukan, bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan kemudian melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, saudara. Jadi kesimpulannya, firman Tuhan yang telah tertanam di hati kita ketika kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman, dan ketika kita meneliti, bertekun di dalamnya, maka percayalah saudara, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya. Cepat mendengar, tetapi kita lambat untuk berkata-kata ataupun lambat untuk amarah.
Memang bukan hal yang gampang, saudara. Bisa saja saya berkata bahwa meneliti hukum-hukum Taurat, melakukannya, gampang mengatakannya. Tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, waduh, butuh perjuangan, saudara. Butuh perjuangan dan butuh tuntunan Roh Kudus. Butuh hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak hanya bisa berkata-kata, tidak hanya menyampaikannya, tidak hanya bisa mempelajarinya. Tetapi melakukannya dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sulit. Bahkan bukan cuma sulit, sulit sekali. Kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup. Karena perjuangan kita ke depan akan semakin berat. Untuk itu, kita terus perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun hubungan yang khusus dengan Tuhan, hubungan sendiri dalam situasi apapun, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Sehingga kita mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa menyelesaikan tugas kita. Dan kita keluar sebagai pemenang. Amin. Demikian firman Tuhan saat malam hari ini. Sebelum kita lanjut dengan sharing, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami tahu ini bukanlah hal yang gampang. Kebenaran yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Untuk itu ya Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh bimbingan-Mu ya Tuhan. Dalam keseharian kami. Kami tidak sanggup berjalan sendiri ya Tuhan. Allah Roh Kudus yang baik, tuntun setiap kami. Pimpin setiap kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mampukan kami menjadi pendengar yang baik. Cepat mendengar, kami cepat mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menopang kami, sehingga kami boleh melakukan semuanya itu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah terus Engkau yang menolong dan menuntun kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan sharing satu dengan yang lainnya, Tuhan, mari Engkau bukakan hati kami untuk boleh saling mendengarkan, untuk boleh menyaksikan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik,